Ya, baik kakak-kakak, sambil menunggu yang lain kita mulai saja ya, supaya waktunya bisa pas dimulai pukul 19. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di sesi ke-19 kalau hanya melihat dari sesi yang tertera dalam eh, agenda atau dalam kalender, dan 19 adalah batas minimal ya untuk kehadiran gitu. Kakak-kakak yang sudah memang 19 sebenarnya juga sudah terbebas, tapi memang materi yang dua lagi nanti cukup penting karena berkaitan dengan mana menjadi fasil dan mengoperasionalkan LMS yang harus kakak-kakak gunakan manakala nanti sudah menjadi fasil. Baik, kakak-kakak, mudah-mudahan semua sehat, uh, tidak ada hambatan apa-apa. Saya masih melihat bahwa kelihatannya tim Kalteng sangat aktif untuk merekrut peserta yang untuk diseminasi ya. Dan foto terakhir kemarin menunjukkan ada kunjungan ke daerah Kak Novia ya dan Kak Joni ya, dari Barito Selatan. Ya. Oke, baik, malam ini kita masuk sesi refleksi yang bahannya sebenarnya tidak disediakan, jadi hampir sama seperti refleksi untuk aksi nyata. Saya hanya mengandalkan LMS dan ini saja ya, dan Google Meeting ini saja. Nah, hanya persoalannya nih yang mau direfleksikannya belum muncul juga ya. Jadi kalau kakak-kakak lihat di sini, oke, saya berbagi dulu. Uh, ini sepertinya yang terbaru kakak-kakak. Jadi saya ngecek di sini belum ada yang mengunggah ya, kecuali Kak Novia. Jadi semua masih menahan diri untuk mengirim atau mengunggah tugasnya. Ya. Entah karena apa, entah karena saling menyembunyikan strategi barangkali, nanti pada saat pertandingannya lah nanti baru mulai menunjukkan kekuatan. Jadi supaya tidak diintip kekuatannya barangkali ya. Oke. Tapi ya jadinya agak susah melaksanakan refleksi. Jadi saya sendiri ini hanya karena anu saja apa, karena keharusan untuk mengunggah hasil video atau video hasil pertemuan ini ke Pranala yang diperlukan agar saya nanti dianggap memenuhi tugasnya. Oke, ini Kak Jaya sudah gabung. Nah, kemudian saya juga pernah bercerita pada kakak-kakak bahwa saya sebenarnya kekurangan video karena ada satu video yang terhapus barangkali. Setelah waktu saya bicara di sini, ternyata ada yang memantau ya. Saat itu ada admin, yaitu Kak Siti Urfa, di mana ketika saya mengungkapkan itu, besoknya Kak Urfa sudah
menyampaikan hasilnya. Jadi Kak Urfa sampaikan ke Satker, kemudian keputusan Satker dari Kalteng katanya ya saya tetap harus mengganti kehilangan video itu dengan video yang lain. Jadi resikonya berarti saya harus minta bantuan kakak-kakak untuk bersedia kumpul lagi dalam sesi tambahan. Ya maaf, saya tutup dulu barusan. Jadi kemungkinan besar saya akan mengundang kakak-kakak untuk menambah satu sesi pertemuan ya yang kalau bisa nanti dianggap pengganti dari video yang hilang. Kalau tidak saya dianggap tugas saya belum terpenuhi seterusnya. Oke kakak-kakak, Kak Joni tadi sudah mengangkat tangan atau raise hand. Kak Joni silakan. Ya, terima kasih Kak Fasil atas waktunya. Selamat malam kakak-kakak semua. Ingin konfirmasi aja Kak Fasil. Sebenarnya barusan saya sudah mengirim tugas draft berupa draft bukti karya. Sebenarnya videonya sudah ada, tapi dalam proses pengedit ternyata dalam proses saya mau unduh dari Canva, kebetulan data saya kehabisan. Kemudian jaringannya kayaknya kurang mendukung. Jadi saya potong. Jadi saya ngambil yang pendek di halaman depan aja. Jadi setelah Kak Fasil presentasi mengenai siapa-siapa yang belum mengumpul, sepertinya punya saya belum terbaca gitu. Gitu Kak. Gitu Ya aja. coba. Oke, akan saya refresh. Ini punya Kak Joni. Sekarang posisinya masih kosong ya. Yang kelihatan kan punya Kak Joni nih ya. Iya benar. Masih kosong. Kalau saya refresh, kita lihat. Mudah-mudahan muncul. Oh ya, baru sudah ada draft awal bukti karya ya. Tapi ini bentuk video ya, Kak ya. Ada ya, Oke, video nanti pendek. kita lihat. Jadi sudah ada dua sekarang, punya Kak Novi dan punya Kak Novia ya, Kak Novia dengan Kak Joni. Nah, mungkin ini kita obrolkan yang ini saja. Ya. Berarti saya harus minta izin pada Kak Joni. Oh, ini Kak Jaya juga sudah kirim nih sekarang ya. Oke, sudah ada 3. Mudah-mudahan menyusul lagi. Kalau diperkenankan, berarti kita akan melihat bukti karya yang sudah diunggah ini. Kak Hali juga sudah mengunggah lagi sekarang, mungkin menyusul barusan ya. Oke, kalau tadi masih tulisan begini, sekarang sudah ada tulisan bahwa Kak Hali sudah ngirim ada di Google Drive. Oke. Oke, sebelum kita membuka apapun ya yang ada di sini, saya ingin mengundang kakak-kakak untuk menyampaikan pertama barangkali kalau belum diunggah mungkin bisa diceritakan sebenarnya kakak-kakak itu sudah memilih apa untuk bukti karya ya. Jadi bukti karya di awal sudah saya ungkapkan boleh dipilih oleh kakak-kakak adalah 3 macam. Atau pilih salah satu dari 3. Yaitu pertama video pembelajaran yang merupakan pengembangan atau perevisian dari video yang diunggah dalam aksi nyata. Nah, jadi hasil pembelajaran kakak-kakak terhadap materi yang sudah dipersembahkan pada acara pendidikan baik tatap maya maupun tatap muka, itu harapannya kakak-kakak sudah memiliki performa mengajar yang sudah lebih baik, terutama yang sudah dianggap berpihak pada murid.
Jadi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid atau pada peserta didik. Dan itu yang pertama yang bisa diunggah. Jadi diharapkan ketika kakak mengunggah, kemudian nanti ada semacam penilaian dari saya, apakah misalnya karyanya sudah boleh langsung lanjut, dianggap diterima atau sudah bisa divalidasi, maka kewajiban kakak untuk mengunggahnya di PMM. Atau karyanya kemungkinan mendapat masukan dari saya untuk mendapat revisi sedikit-sedikit gitu ya. Nah, sehingga nanti kembali ke kakak, kemudian kakak perbaiki dulu dan nanti diunggah kembali. Diunggah kembalinya nanti di BK3 namanya. Nah itu mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang harus direvisi dan tidak banyak yang karyanya saya nilai perlu direvisi sehingga nanti bisa langsung dalam proses berikutnya langsung diunggah di PMM ya, link PMM. Nah, dengan begitu nanti diharapkan ya kakak-kakak sudah bisa dianggap menyelesaikan tugas penguploadan ini. Tinggal nanti hanya menyelesaikan 2 pertemuan terakhir dalam sesi tatap maya, yaitu yang terkait dengan penggunaan LMS atau simulasi LMS dan pengenalan beberapa aplikasi yang dianggap bagian dari teknologi yang harus digunakan. Oke, itu tentang video. Yang kedua, yang boleh diunggah atau dipilih oleh kakak-kakak adalah RPP atau modul ajar. Jadi kakak-kakak buat atau persiapkan RPP atau modul ajar nanti diunggah. Itu bisa jadi bukti karya. Tentunya diambil atau yang diunggah, yang dipilih adalah RPP yang terbaik yang sudah merupakan hasil refleksi berulang-ulang ya. Diperbaiki ulang, direvisi, kemudian sempurnakan sehingga itulah yang bisa disampaikan sehingga jadi semacam bukti pembelajaran bagi teman-teman lainnya. Karena kalau sudah diunggah di PMM berarti kakak-kakak akan mendapat kunjungan dari banyak tamu ya, khususnya mungkin nanti yang ingin belajar PJOK. Kalau kakak-kakak karyanya sudah diunggah di PMM diharapkan menjadi contoh karena sudah kakak buat karyanya sebaik mungkin gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga yang boleh diunggah adalah praktik baik atau best practice. Praktik baik adalah sesuatu yang seharusnya sudah dijalankan oleh kakak-kakak tapi tetap terkait dengan materi-materi yang diperoleh dari program pendidikan ini ya. Jadi jangan sampai bukan atau merupakan karya atau praktik yang tidak ada kaitannya dengan program pendidikan. Nah itu ya nanti yang kita bahas. Oke, baik kakak-kakak, kita akan coba menampung dulu kira-kira dari pihak kakak-kakak ini sudah sejauh mana, bisakah kakak-kakak mengejar ya bukan ketinggalan ya, tapi maksudnya sebentar saya inikan dulu. Saya buka dulu yang ini untuk memperlihatkan apa saja yang harus
Oke, jadi kalau kakak lihat, oh ini tidak otomatis pindah ya. Harus bolak-balik berarti, harus bolak-balik. Oke, saya lihat sudah banyak yang datang ya, nanti kita akan coba diskusikan. Nah, saya yang ingin perlihatkan ini dulu kakak-kakak. Pertama bahwa kakak-kakak diharapkan di sini sekarang sudah mengunggah ya. Jadi sebagian sudah mengunggah nih, walaupun ada yang baru saja diunggahnya ketika kakak-kakak sudah join. Kemudian ini yang seharusnya kita hadapi malam ini, seharusnya sudah membicarakan apa yang sudah diunggah di sebelumnya di sini ya. Kemudian nanti kakak-kakak karyanya akan dinilai oleh Fasil, dalam hal ini saya. Kemudian mungkin saya akan menganjurkan adanya revisi pada aspek-aspek tertentu yang harus diperbaiki, baik itu videonya mungkin harus diulang lagi ngambilnya, atau RPP-nya harus diperbaiki atau ditambah, atau modul ajarnya juga begitu, atau praktik baiknya yang diperbaiki. Kemudian nanti setelah kakak-kakak revisi, kakak-kakak harus mengunggahnya dulu, kembali ke sini, kembali ke unggah draft bukti karya. Jadi dari sesi revisi ini kakak-kakak akan melihat anjuran untuk masuk uh, ke BK1 lagi. Coba kita lihat misalnya di sini, kalau kakak-kakak akan mengajukan revisi, berarti kakak-kakak akan klik ini, tapi di sini nanti akan muncul seolah kembali lagi ke BK1. Jadi unggah lagi di sini. Nah, kemudian saya akan melihat lagi. Jadi saya bisa membedakan bahwa nanti yang terlihat di unggah draft bukti karya itu sudah diperbaiki atau belum. Baru nanti saya akan meminta kakak-kakak untuk mengunggah kembali di PMM ya, kemudian nanti link di PMM-nya yang memuat karya kakak ya, karena linknya nanti jadi kakak masuk ke link PMM, kemudian kakak-kakak nanti unggah ke PMM, nanti linknya link dari PMM inilah yang ditautkan di sini oleh kakak-kakak nanti. Di sini ditautkan, boleh ditulis jawaban, nanti kakak tautkan di sini, misalnya ada link apa gitu ya, misalnya link seperti ini, nah nanti tinggal dikirim, nanti akan terlihat oleh saya bahwa kakak-kakak sudah masuk ke namanya tadi yang berbagi bukti karya gitu ya. Nah, tapi sekarang tentu belum bisa dilihat. Jadi oke, saya agak salah tadi itunya, seolah ditutup dulu padahal harusnya dihapus dulu. Oke, tidak apa-apa kakak, itulah prosesnya ya. Nanti kalau sudah kakak berbagi link di sesi BK3 berbagi bukti karya ini, kakak sudah dianggap selesai gitu ya, sudah selesai penguploadannya, hanya nanti tinggal mengikuti dua sesi lagi untuk tatap maya, untuk ikut dalam program yang disebut pengenalan teknologi dan simulasi LMS. Kemudian kita akan belajar beberapa aplikasi di sana. Demikian kakak, mudah-mudahan kakak sudah bisa
memahami alur kerjanya ya. Nah, oke, silakan sekarang tadi sudah ada yang raise hand, dan tanya ada entah Kak Novi atau ada Kak Hertanto juga sudah. Ya, silakan. Kalau masih yang Kak Novi masih mau menyampaikan, silakan Kak Novi dulu. Tapi kalau tidak, mungkin langsung Kak Hertanto. Silakan. Ya, sepertinya Kak Hertanto ya, Kak. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Saya mau mengupload itu mungkin berbagi praktik baik, dan materi yang saya ambil adalah yang saya sesuaikan dengan kegiatan apa namanya yang kemarin itu yang mengenai permainan tradisional. Jadi kegiatan itu kita laksanakan pada saat KKG kita kemarin. Kebetulan saya jadi narasumber di situ. Jadi cabang olahraga permainan tradisionalnya adalah menyumpit. Jadi saya memaparkan bagaimana olahraga permainan itu bisa diajarkan juga untuk anak-anak di sekolah. Nah, jadi itu rencananya yang saya mau buat gitu. Apakah bisa kita masukkan dalam karya nyata itu? Terima kasih Kak, itu aja. Oke. Baik, saya kira ini pertanyaan semua orang juga, barangkali atau banyak orang yang ingin memilih bukti karyanya berbentuk praktik baik. Kalau saya lihat Kak Novia juga mengakunya karya praktek baik ya. Oke, saya tentu belum bisa langsung menjawab bahwa itu boleh atau tidaknya, bukan sudah oke atau tidaknya. Cuma dari sisi aturan yang dimaksud praktik baik adalah sesuatu yang sudah dilakukan dan terbukti menghasilkan efek atau manfaat yang baik gitu ya. Nah, praktik baik ini nanti ya harus ditunjukkan oleh kualitas tertentu tentunya. Nanti ya saya tidak terlalu bisa mengungkap kualitas-kualitas apa saja karena tergantung dari praktik baik apa yang disampaikan. Nah, nanti akan saya lihat saja dulu, nanti ya mudah-mudahan bisa langsung divalidasi dan dinyatakan sudah oke, dan ini merupakan contoh untuk dipelajari oleh banyak orang. Jadi nanti seolah kriterianya akan ke sana. Nah, tentu saja bisa jadi ya beberapa hal masih misalnya dari sisi persyaratan sudah oke, tetapi bisa jadi mungkin ada saran perbaikan dan sebagainya. Kalau itu berupa video, memang saran yang disampaikan mungkin akan agak merepotkan karena harus mengulang kembali, retake lagi namanya ya, men-shooting lagi. Tapi kalau itu berupa paparan dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk Word dokumen atau videonya bukan berkaitan dengan banyak orang, tapi hanya menunjukkan tentang misalnya halaman-halaman dari PowerPoint, mungkin sangat ya artinya tidak terlalu merepotkan untuk merevisinya. Yang agak repot memang kalau kakak-kakak ada yang milih video pengajaran yang lalu misalnya banyak salahnya, sehingga seolah harus direvisi dalam bentuk pengambilan ulang. Tapi mudah-mudahan yang ngirim video juga hanya kurang misalnya ya. Kalau yang video itu, mohon maaf kakak-kakak, mungkin belum disampaikan ya, bahwa yang memilih bukti karyanya dalam bentuk video pengajaran, kakak-kakak harus punya surat pernyataan atau persetujuan dari orang tua anak yang terlihat wajahnya di video kita. Jadi kalau kakak-kakak pakai video kan berarti anak-anak yang diperlihatkannya. Nah, peserta yang ada di video atau anak didik kita yang ada di video itu sudah
seolah-olah sudah mendapat persetujuan dari orang tuanya untuk diperlihatkan wajahnya atau diperlihatkan secara keseluruhan, walaupun dalam bentuk tayangan-tayangan kecil misalnya dalam jarak jauh. Nah itu yang pertama, harus ada syarat itu yang nanti formatnya sudah disediakan. Ya, kalau kakak-kakak cari di unggah bukti karya, sebenarnya sudah ada di situ template tentang surat pernyataan atau tentang surat persetujuan itu. Nah, itu kan artinya videonya tidak perlu dirubah, tinggal kakak-kakak melengkapi suratnya, surat pelengkapnya. Yang kedua, kalau memperlihatkan, kalau mengirim video yang pembelajaran, kakak-kakak juga harus menyertakan apa disebutnya ya, seolah sudah mengakui bahwa misalnya musiknya itu dari siapa, gitu. Misalnya musik yang digunakan sebagai latar belakang ilustrasi musiknya dari Bimbo misalnya, harus dinyatakan ada dalam tulisan bahwa musik pengiringnya misalnya lagu Kecewa misalnya dari Bimbo misalnya. Nah itu harus ada pernyataan begitunya gitu ya. Nah kalau belum ada berarti ya saya anggap bahwa kakak-kakak tidak perlu retake, tidak perlu syuting ulang, tetapi cukup melengkapi dengan cara mengedit sedikit gitu. Nah yang saya agak ini memang agak merasa sungkan untuk ini nanti kalau banyak adegan-adegan yang misalnya dianggap kurang tepat begitu. Itu bisa jadi seolah-olah harus kakak ambil ulang videonya atau harus syuting ulang. Oke, jadi menjawab Kak Hertanto, saya kira yang sudah kakak siapkan silahkan saja diunggah dulu, nanti akan saya lihat, kemudian nanti akan saya beri komennya apakah sudah menyatakan silakan langsung unggah di PMM atau mungkin harus ada apa dulu. Itu yang memang sebuah resiko karena itu merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia pusat. Silakan Kak Her menanggapi barusan atau apa tambahan. Baik, terima kasih. Kata Kak Agus tadi kan boleh mengunggah PTT-nya ya. Kebetulan waktu saya jadi narasumber itu sudah saya buat untuk PTT-nya. Nah, apakah gambar atau videonya itu bisa kita lampirkan di situ langsung atau hanya PTT-nya seperti itu? Terima kasih Kak. Ya, jadi hampir sama seperti tadi. Kalau kakak ngirim video, lampirannya adalah PPT-nya. Atau kalau kakak ngirim PPT, video jadi lampirannya. Hampir sama seperti kalau ngirim video pengajaran, kakak harus melampirkan apa yang disebut surat pernyataan atau surat persetujuan, yang itu artinya dua-duanya harus dikirim. Jadi kalau yang disebut bukti karyanya oleh Kak Hertanto adalah PPT-nya, bahan tayangan, berarti videonya menjadi lampiran pelengkap. Nah, sebaliknya kalau yang videonya yang dijadikan fokus dari bukti karya kita, maka PPT-nya menjadi lampiran. Oh, Itu barangkali ya. Berarti punya saya itu nggak usah yang persetujuan itu ya Kak, karena yang saya latih ya apa namanya jadi narasumber itu adalah guru-guru PJOK-nya itu Kak. Ya kalau yang ditetapkan itu kan harus ada surat persetujuan itu karena perlindungan terhadap anak ya. Iya. Jadi kalau orang dewasa kan tidak perlu dilindungi kalau ada di tayangan. Jadi tidak perlu ada surat persetujuan. Ya, oke, saya kira sudah cukup jelas. Dari yang lain barangkali silahkan. Kak Napri. Sudah raise hand. Silahkan Kak Napri. Ini Kak mau nanya yang
tentang surat persetujuan tadi itu Oke. apakah ini apa namanya, di situ kan apa namanya, ada nama, terus apakah itu di atasnya itu kan ada nama kita atau nama siswa gitu. Kemarin ada konsultasi juga sama Kak Joni, katanya itu nama kita. Nah, yang mau saya tanyakan Kak gini, apakah setiap siswa kan nanti misalnya 15 orang siswa Kak. Apakah nanti 15 orang itu kita minta kita buat surat pernyataan atau cukup satu saja yang mewakili? Demikian, terima kasih Kak. Ya, jadi surat persetujuan itu sudah ada template-nya atau sudah ada formatnya. Nanti itu yang dibagikan pada anak yang mukanya atau yang wajahnya atau tubuhnya muncul di video. Tentu setiap anak harus ada surat persetujuannya. Dan itu surat persetujuannya dari orang tua. Jadi di atasnya ada status misalnya yang bertanda tangan di bawah ini nama orang tua nanti. Nama siapa, kemudian orang tua dari murid namanya siapa gitu. Dan berikutnya ada kata-kata pernyataannya bahwa saya memberi pernyataan bahwa saya setuju anak saya terlibat dalam misalnya adegan video atau adegan pembelajaran atau video pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal sekian dan sebagainya. Semacam itu Kak. Nanti Kakak bisa nyari di unggah itu suratnya. Kemudian kalau tidak ada nanti akan saya kirim ya di grup itunya. Lembar formatnya. Jadi setiap anak Kak harus ada persetujuannya dari orang tua. Saya kira itu ya. Jadi bukan anak yang nada tangan, tapi orang tua yang nada tangan. Mudah-mudahan cukup jelas buat Kanapri. Ada lagi yang lain silahkan. Iya Kak. Tapi setelah saya buka itu Kak, di situ ada nama yang tanda tangan di bawah itu nama gurunya, nama misalnya yang PKG, misalnya saya, misalnya terus ada mengetahui kepala sekolah Kak itu kayaknya. Ya itu untuk persetujuan dan itu cukup satu. Oh iya yang Persetujuan itu. kepala sekolah terhadap program kakak. Oh Tapi iya. ada juga yang persetujuan dari orang tua. Nah, nanti saya cari itu ya. Oh iya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Atau ya beberapa orang di Lampung kemarin surat itu tidak dilampirkan dalam bentuk lembaran khusus, tetapi lembarannya ada di video gitu. Nah itu juga boleh. Jadi seolah setiap lembar dari orang yang menyetujui itu seolah diperlihatkan. Misalnya 1 detik diperlihatkan, kemudian pindah lagi ke lembar kedua, nama siapa lagi, kemudian nama siapa lagi. Itu bisa juga begitu. Tapi rata-rata yang ngirim itu dalam bentuk lampiran. Kalau dalam video kan cukup videonya, tapi videonya jadi lebih panjang karena kalau ada 20 anak yang ikut berarti menayangkan 20 surat. Jadi surat itu dijadikan satu file, kemudian itu yang dikirim dalam bentuk lampiran. Itu bisa begitu. Mudah-mudahan cukup jelas, Kanapri. Iya Kak, Ya, makasih. sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan Kak. Siapa di antara kakak-kakak yang mau ngirim video pembelajaran? Adakah di antara kakak-kakak? Kak Jaya tadi apa Kak Jaya?
Ini Kak, video hasil analisis pembelajaran Kak, yang menghitung waktu efektif dengan gaya mengajar, diambil dari video yang analisis yang pertama, yang kedua Kak, aksi nyata yang kedua. Tapi kakak anggap itu sebagai praktik baik atau sebagai video pembelajaran? Dianggap sebagai praktik baik Kak. Praktik baik. Jadi hasil perasan dari modul strategi pembelajaran dikaitkan dengan perasan dari strategi pembelajaran yang efektif, bagaimana kita merefleksikan pembelajaran Kak. Oke, ya bisa itu kalau berbentuk karya bukti karya, tapi kalau maksudnya praktik baik, tapi kalau video pembelajaran tidak tepat karena memang harusnya menunjukkan tentang cara mengajar kita secara utuh gitu ya, kalau yang bentuk video pembelajaran. Oke, silakan siapa lagi? Masih adakah yang terutama yang masih belum jelas tentang syarat-syarat yang harus dijadikan bukti karya? Jadi kalau lihat Kak Hali ini masih dalam bentuk Google Drive. Kalau saya cek di sini, kan saya lihat ini RTL berbasis project Kak. Halo Kak. Ya Kak Hali sebentar. Ya silakan. Nah gini Kak ya, yang sebenarnya saya kemarin ketinggalan nanya, kan waktu kita yang pertemuan sebelumnya, Ya. yang membahas RTL, itu saya tuh ngirim tugas 2 kan, ngirim tugas 2, satunya itu yang tugas bikin slide, yang 9 halaman atau berapa gitu yang ketentuannya itu, yang dari judul latar belakang untuk RTL. Nah, satunya itu adalah Videonya. video yang kita mempresentasikan. Oh, sosialisasi. Nah, jadi saya cari-cari referensi di YouTube tentang bukti karya, saya beberapa menemukan bukti karya dari PKG PJOK yang berbagi praktik baik dengan kolaborasi dengan Kombel dalam menyampaikan rencana tindak lanjut untuk misalnya P5 atau apa. Jadi saya tuh mengaitkannya, jangan-jangan kemarin itu tugas yang untuk sosialisasinya berbagi praktik baiknya saat pemaparan. Nah, tugas yang diunggah itu sebenarnya yang bahan presentasinya aja. Jadi sebenarnya saya tuh ngirim 2 kemarin, satunya yang bentuk PDF atau bahan presentasi PowerPoint, satunya itu yang itunya apa sih? Nah, yang rekamannya itu. Jadi saya tuh lupa nanya kemarin akhirnya. Jadi setelah saya ngelihat referensi punya peserta PKG dari daerah lain itu, hasil yang sosialisasi presentasi di Kombel itu masuk bukti karya. Nah, jadi saya mau tanyakan sekarang gitu kan, itu masuk berbagi praktik baik apa bukan? Kalau misalnya masuk berbagi praktik baik seperti tugas yang diunggah oleh peserta PKG lain, mungkin saya akan memasukkan itu. Tapi misalnya kalau kakak koreksi, mungkin saya akan melakukan perbaikan di kiriman selanjutnya. Seperti itu Kak, terima kasih. Baik, kalau saya lihat yang kakak itu memang video ya, video ketika kakak mensosialisasikan RTL. Yang tentu ini agak kurang tepat kalau dianggap sebagai praktik baik. Karena yang dimaksud praktik baik itu adalah sesuatu yang sudah kita praktikkan rutin dan itu dianggap memiliki manfaat baik kepada anak maupun kepada katakanlah komunitas gitu ya. Sedangkan kalau kakak kan baru memperkenalkan, programnya sendiri belum dipraktekkan, apakah berhasil atau tidaknya belum ketahuan.
Jadi itu tidak, dalam pandangan saya belum masuk apa yang disebut praktik baik. Gitu. Nah, kalaupun kakak mau, mungkin yang RTL kakak atau yang berbasis proyek kakak dalam bentuk slide diperbaiki, cuma pertama harus dihapus kata-kata RTL dan kata-kata berbasis proyeknya, pembelajaran berbasis proyek. Kemudian kakak seolah yang tadi kayak apa, bukan kayak, seperti Kak Jaya misalnya mencoba membuat summary atau semacam ringkasan yang dianggap sebagai perasan dari pemahaman kakak-kakak misalnya. Pemahaman kakak terhadap sebuah model, sebuah praktik atau metode atau apa yang nanti seolah itu sudah diyakini bahwa itu selalu berhasil. Jadi kalau kakak mengajar dengan selalu menggunakan misalnya metode progresif, mengajarkan keterampilan yang cukup kompleks, itu selalu berhasil. Nah, itulah yang bisa dibagikan. Yang dibagikan oleh kakaknya adalah tentang bagaimana mengimplementasikan metode bagian tersebut atau metode progresif tersebut. Oke, kalau boleh saya juga ngomentarin yang punya Canovia. Canovia itu kan seolah masih berupa bahan PPT untuk pendidikan gerak. Jadi seolah isinya adalah apa yang ada di modul pendidikan gerak. Nah, untuk saya itu belum praktek baik karena bukan merupakan kesimpulan kakak bahwa pendidikan gerak itu sebagai cara mengajar yang paling baik. Akan bagus kalau Kak Novia itu misalnya membuat paparan tentang bagaimana menerapkan satu, misalnya ambil dari pendidikan gerak. Ketika kita karena di modul tidak dituliskan bagaimana mengajarkan misalnya manipulatif secara bertahap begitu ya. Nah, kakak bisa merancang semacam temuan kakak dan temuan itu dianggap baik sehingga ingin disampaikan pada orang lain bahwa kalau ngajar keterampilan manipulatif dengan model pendidikan gerak tuh harus begini, misalnya pertama harus apa, kedua harus apa. Nah, yang tahap-tahap itu merupakan semacam ciptaan dari Kak Novia. Itu bisa dianggap praktik baik. Bukan hanya seolah memindahkan tulisan yang ada di modul menjadi bahan tayangan di PowerPoint gitu. Mohon maaf Kak Novia kalau memang saya kemukan di sini. Nah, itu hampir sama juga dengan Kak seolah itu tuh belum dipraktekkan, tapi seolah ingin dibagikan sebagai praktik baik. Kan. Kita belum tahu hasilnya tuh baik atau tidak, kan belum. Tapi kalau sudah berulang-ulang kita praktikkan dan baik terus, baru kita bisa bagikan. Nah, adapun kalau melihat contoh yang lama gitu ya, yang saya yakin kemungkinan besar itu berbagi praktik baik yang ada di tahun 2023 itu kan tidak melalui seleksi yang ketat gitu ya. Waktu itu seolah program untuk mengupload itunya juga belum dibuat ketentuan-ketentuannya. Sehingga semua orang menganggap bahwa apapun yang sudah pernah dikerjakan, dibuat oleh kakak untuk tugas lain boleh dimasukkan kepada. Nah, yang boleh di-share yang kita belum tahu itu adalah misalnya semacam RPP dan modul ajar. Tapi kita sudah yakin bahwa RPP dan modul ajar itu kita susun berdasarkan pemahaman kita dari materi-materi yang kakak terima selama pendidikan. Sehingga menurut kakak menyusun RPP yang baik itu begini loh gitu. Itu menurut pemikiran kakak gitu. Itu sudah kesimpulan juga gitu. Itu yang bisa dipraktikkan atau bisa dibagikan praktik baiknya. Seperti itu barangkali Kak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun mau tanpa ada proses apa-apa,
Kakak tayangkan aja yang RTL, tapi hilangkan ada kata RTL-nya, hilangkan yang berbasis proyeknya, seolah apa yang ingin kakak lakukan gitu. Misalnya seolah kakak sudah menyatakan bahwa sudah dipraktekkan dan hasilnya baik. Nanti harus begitu, bukan sebagai rencana. Kalau RTL kan baru rencana, belum dipraktikkan, sehingga belum bisa di-share ke orang. Demikian barangkali kakak, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan dianggap masih ada waktu untuk cepat memperbaiki, menyiapkan supaya lebih bisa ini lagi gitu, dianggap sangat baik untuk di-share kepada orang lain. Masih ada kakak-kakak, silahkan. Kak Hali lagi, silahkan. Terima kasih Kak. Siap, bisa dipahami yang sudah disampaikan Kak tadi. Berarti saya tidak perlu harus membuat video yang menunjukkan praktik baik itu ya, karena pemahaman saya sebelumnya, apakah ini perbaikannya saya harus membuat video yang isi dari rencana itu, karena saya sudah siap-siap kan. Kemarin sebelum membuat itu saya tuh ada konsultasi sama Kak Jaya. Kak Jaya, bukti karya itu maksudnya kita bukti dari yang karya RTL kita buat ya. Saya kan nanya Kak Jaya seperti itu. Kata Kak Jaya, kayaknya bukan, nggak harus. Kalau bukti karya yang dari RTL kita kan kayaknya nggak memungkinkan, karena kan misalnya rencananya itu untuk P5, sedangkan P5 kan sekitar semesteran ya, namanya proyek kan ada 3 bulan hasilnya gitu. Nah jadi saya nggak jadi gitu kan kemarin yang RTL-nya itu jadi rencananya, tapi untuk bukti karyanya nggak jadi. Tapi kalau misalnya Kak Agus minta bukti karya itu bukti yang sudah menunjukkan hasil, bukan cuma RTL. Jadi tadi rencananya saya memikirkan kayaknya harus bikin video pelaksanaan RTL itu. Berarti ini tidak harus ya Kak untuk unggah hari Sabtu nanti. Berarti yang video yang kemarin itu aja diperbaiki depannya gitu, diganti dengan bukti karya itulah, bukti karya apa, kolaborasi ya di Kombel. Seperti itu Kakak, gimana? Sepertinya berbeda ya pemahamannya. Jadi memang gimana? itu bagus sekali kalau kakak, ini kan kata saya, kalau yang kemarin kakak tayangkan di video, itu kan kakak sedang sosialisasi pada teman, mencoba meyakinkan teman bahwa kakak mau bikin kegiatan, minta dukungan dari teman-teman, kan itu intinya. Berarti kan itu belum dipraktekkan. Nah, praktik baik itu harusnya seolah sudah dipraktekkan oleh kita dan kita yakin setiap kali kita mempraktekannya selalu memberikan hasil yang baik. Itulah nanti yang kita bagikan kepada teman. Apakah yang dibagikan itu dalam bentuk PPT, dalam bentuk modul, dalam bentuk misalnya makalah, itu boleh. Nah, tetapi akan bagus kalau kakak misalnya tadi sudah mengatakan bahwa kakak itu ya yang punya kakak sebenarnya kan karena baru berupa rencana belum bisa dibagikan, belum bisa di-share kepada orang lain karena belum jadi dipraktekkan. Tapi kalau kakak ingin mencoba misalnya yang RTL kemarin dipraktekkan, nah, prakteknya itu ada lampiran bukti video ketika kakak mempraktekkan. Jadi misalnya pada saat anak sedang melakukan apa. Jadi bukan memperlihatkan guru-guru yang sedang diberi sosialisasi oleh kakak. Tapi untuk saya bisa mengatakan bahwa kalau kakak sudah mempraktekkan RTL tersebut, kemudian kakak tuliskan bahwa tahapannya begini, kemudiannya begini, terus merupakan susunan seolah menjadi anjuran atau jadi pedoman bagi orang lain ketika ingin melaksanakan hal yang sama, itu bisa dianggap cukup sebagai praktik baik. Tetapi bagus kalau ketika kakak sudah melaksanakan itu, videonya ada, ditunjukkan gitu. Jadi itu yang menjadi lampirannya. Ya, itu maksud saya. Ya, Kanapri, ada lagi dari Kanapri, silakan.
Eh, ini Kak, tadi kan sudah dipaparkan sama Kak Agus yang punya Kanopia itu. Kayaknya Ya. punya saya itu nanti Kak yang kemarin kan yang rencana tindak lanjut itu saya gerobak sorong itu, gerobak ya gerobak sorong itu. Nah, kemarin itu saya sudah ambil video, tapi itu seperti yang kita belajar biasa Kak. Nanti ada RPP, terus nanti saya mengajar biasa gitu, seperti yang apa namanya mengajar biasa, terus nanti mereka mempraktekkan bagaimana mereka berpasangan, terus cuma seperti itu aja Kak. Apakah itu nanti bisa dijadikan bukti karya gitu, atau apa harus yang saya lakukan lagi untuk menunjukkan bahwa ini bisa dijadikan bukti karya gitu. Terima kasih Kak. Oke. Kan tadi saya katakan Kak Nafri bahwa yang boleh diunggah sebagai bukti karya itu salah satunya adalah video pembelajaran. Tetapi kita harus yakin bahwa video pembelajaran itu adalah video dari praktek pembelajaran kita yang dianggap terbaik gitu. Jadi kakak sudah sebagai hasil dari pemikiran kakak ketika mempraktekkan kurangnya ini. Kemudian di aksi nyata kemarin kan sudah mendapat misalnya masukan dari saya. Walaupun kemarin secara umum refleksinya untuk aksi nyata. Bahwa misalnya di dalamnya harus menunjukkan bagaimana kakak menunjukkan aksi menerapkan pengembangan konten, ada ekstensi, ada penerapan, ada penghalusan. Kemudian kakak menunjukkan bahwa tahapan pembelajaran permainan itu misalnya diawali dengan cara apa yang dimaksud menjadikan keterampilan terbuka menjadi keterampilan tertutup dulu dan sebagainya. Nah itu boleh menunjukkan hasil pemikiran kakak dan kemudian praktek yang sudah diterapkan atau yang sudah dilakukan oleh kakak dalam bentuk video. Jadi boleh kakak kalau itu tadi merupakan video pengajaran yang kakak lakukan pada anak-anak kakak, murid-murid kakak, itu boleh disampaikan atau diunggah sebagai salah satu bukti karya. Tapi kemungkinan kan nanti akan saya nilai, bahwa kakak ternyata di dalamnya belum kelihatan menerapkan misalnya titik sempurna, menerapkan tentang pengaturan gerak anak yang struktur pergerakan bebas itu. Kemudian mungkin kakak masih menunjukkan bahwa kakak masih hanya pakai gaya komando terus dan sebagainya. Jadi ya videonya pasti nanti akan banyak revisi. Nah, dalam pembelajaran sebenarnya boleh kakak misalnya karena di video karena di modul tidak dijelaskan secara jelas bahwa menerapkan metode menerapkan model pendidikan gerak itu secara pasti, nah, kakak bisa memilih misalnya setelah kakak pelajari bahwa menerapkan pembelajaran pendidikan gerak itu begini, nah itu bisa juga merupakan praktik baik kalau begitu, bukan video pembelajaran kakak, tapi itu praktik baik. Nah, seperti itu Kak. Saya kalau ini sebenarnya tolong itu saja, punya kakak tadi yang gerobak sorong atau apapun itu, ditampilkan aja dulu, nanti baru saya nilai atau saya lihat apakah itu memang masuknya video pembelajaran atau praktik baik. Sepertinya itu untuk video pembelajaran gitu, akan bagus. Gitu Kak. Iya, terima kasih Kak. Ya, oke. Saya tunggu ya itunya kiriman atau unggahan-unggahannya kakak-kakak supaya nanti saya memberi saran atau memberi koreksi itu sudah didasarkan pada apa yang saya lihat gitu dari kakak-kakak. Masih ada? Kak Novia sekarang, silahkan Kak Novia. Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Berarti kayaknya saya bikin kayak video aksi nyata juga, kayak video pembelajaran juga kalah tentang gerak itulah Kak, kayaknya. Iya, coba Iya. itu. Jadi nanti kalau kakak membuat video ketika sedang mengajar
salah satu ya pelajaran PJOK itu masuknya video pembelajaran. Ya. Tapi kalau kakak membuat video tentang misalnya menerapkan atau cara menerapkan misalnya gini, atau yang termasuk itu juga pengembangan konten juga bisa kak. Misalnya kakak membuat video tentang cara menerapkan pengembangan konten, ekstensi, penghalusan, dan penerapan. Yang setiap adegannya ada ekstensi itu apa? Kakak misalnya tunjukkan dengan beberapa contoh adegan. Beberapa adegan ya yang merupakan contoh yang ekstensi itu gimana? Ekstensi adalah meningkatkan atau menurunkan tingkat kesulitan yang kakak ajarkan. Nah, itu nanti ada prakteknya. Kemudian seolah ada narasi dari kakak. Misalnya sebagai pengajar, ya yang diterapkan kan mungkin yang dilihatkan adalah anak misalnya. Nah, ketika guru menerapkan ekstensi yang meningkatkan keterampilan, meningkatkan kesulitan gerak yang sedang dipelajari anak, contohnya begini. Kemudian kalau yang menurunkan tingkat kesulitan ini begini. Mungkin ada masing-masing ada 2 adegan atau 3 adegan gitu. Kemudian berikutnya, marilah kita lihat berikutnya adalah contoh menerapkan penghalusan misalnya. Nah, penghalusan, kata-kata yang sering digunakan dalam penghalusan adalah misalnya jangan dipukul tapi didorong misalnya gitu. Nah, itu ada nanti adegan videonya, anak yang sedang belajar dribbling nanti diarahkan untuk bisa dihaluskan, lebih halus gerakan. Kemudian penerapan, apakah penerapannya dengan cara menantang anak untuk bersaing dengan teman sebelahnya, atau mengajak anak menerapkan teknik dasar yang sedang dipelajari dalam bentuk bermain. Nah, itu bisa ditunjukkan dalam beberapa adegan. Nah, kalau itu praktik baik itu, ya. Tapi kalau kakak mengajar seperti ada RPP-nya, seperti satu pertemuan khusus, itu berarti video pembelajaran, bukan praktik baik. Ya, mudah-mudahan bisa kakak siapkan segera itu, bisa mau yang mana itu. Ya, Kak Novia. Ya. Oke, saya Makasih, kira Kak. gitu. Ya, mudah-mudahan bisa segera diwujudkan ya. Ya. Ini 3 hari lagi waktunya kalau tidak salah Kak, untuk bisa Ya. segera diunggah ke PMM itu. Masih ada kakak-kakak? Silahkan. Kalau ada yang masih penasaran. Toka Napri masih mau bertanya apa nih? Masih raise hand? Tangannya? Kepencet, Kak. Oh, kepencet ya. Oke. Baik, kakak-kakak kalau sudah dianggap mencukupi, ya silakanlah. Mudah-mudahan bisa segera ya dengan PD langsung aja unggah dulu, nanti akan mendapat tanggapan dari saya mudah-mudahan gitu ya. Ya, saya akan coba menyediakan waktu malam ini. Kalau ada yang sudah, saya akan lihat dulu ya. Mudah-mudahan tidak keburu ngantuk. Oke, ini waktunya sudah lewat juga kakak karena ini hanya 1 JP, jadi cukup 45 menit, sedangkan kita sudah sampai 57 menit. Hampir 1 jam atau hampir 60 menit. Jadi kalau bisa disimpulkan, mudah-mudahan kakak bisa paham maksudnya, khusus yang video pembelajaran dan mungkin bukti karya kalau melibatkan anak-anak tetap harus ada surat pernyataan tadi. Ya, jangan lupa. Tapi kalau yang digambarkan dalam videonya, seperti yang kata Kak Hertanto itu, kakak mengajar pada guru-guru, tidak perlu ada surat pernyataan karena tidak menampilkan anak-anak yang harus dilindungi. Saya kira itu ya. Oh ya, kemudian satu lagi, mohon karena tadi saya berbicara belum hadir semua, saya mau minta tolong sama kakak-kakak untuk menyediakan waktu kapan gitu ya sebelum sesi tatap maya yang 2 terakhir itu untuk ya seolah saya mengulang atau menyediakan video yang hilang. Ya ada video saya yang hilang sehingga sampai sekarang di modul 1 rasanya modul 1.6 tentang RPP atau rencana pembelajaran pelaksanaan pembelajaran, videonya hilang. Jadi seolah harus saya ganti. Memang agak cukup lama, yaitu harus 2 JP nilainya.
Nanti akan saya tanya apakah misalnya antara Kamis, Jumat, Sabtu ini apakah kakak-kakak ada yang siap atau tidak gitu ya. Jadi nanti saya akan seolah mengulang lagi materi yang lama. Ya baik kakak, sudah saya lihat itunya. Ada semacam reaksi dengan mengangkat ibu jari. Mudah-mudahan itu tanda sebagai setuju. Dan terima kasih sebelumnya. Untuk malam ini kita cukupkan sekian dulu dan marilah kita panjatkan puji syukur bahwa Allah sudah Tuhan Yang Maha Kuasa sudah meridhoi kita untuk menyelesaikan acara ini dengan baik. Demikian kakak, marilah kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak. Ya kakak, saya Malam. selamat malam Kak, selamat malam, selamat istirahat, mari. Malam. Lanjutkan tugas. Kak Jaya, benjon kurus kita kok. Tuh Denny itu, lagi Denny itu. Halo. Benjon kurus kita kok. Den, tuh Den. Denny. Waduh. Kak. Oh, salam. Surat anu tuh pernyataan yang anak-anak tuh ada di mana? Manunya mang klik kok. Ya. Muan Kepuati tena. Kanopia. Tanda tangan elah. Kirim lah di grup. Ya sampai repot tanda tangan Kepuati. Tante, ya. Kirim lah di grup lah contohnya lah. Tahu kare. Ya. lagi kare. Elah pahali Salah kalau. Elah Bo, pahali tanda tangan sendiri loh. Tanda tangan Kepuati elah pahali arep. Yap. Gabi itu dia Kita ini nilainya. sudah kada direkam kakak kalau Masih terekam loh. Rekod. Masih terekam. Gabi dia ben tawa ke bahasa eta. Kena ayung ko teh una video pembelajaran jite na anu gerobak dorong jite kenapa ya. Anak Kak Jaya. jatuh waktu. Jelikut muka nombak ya nah. Ultraman na tuh nah. Ultraman di gua male. Jadi mbak peserta di SEM sasaran aja lah. Jadi kontrak panaro ya. Dan panaro. Ela aku lulus ya kau. Are kabar mo kuasa. Malam. Sebentar bakena akon Denny. Waduh, Ela. Boleh kau ujian Ela? Boleh. Antero area mo. Ikaw aja majar ya ke aplikasi hijau. Waya. Dengar. Ayo gin lah. Ayo. Selamat malam enggak? kirim Kak Jaya lah. Anoin Kak Joni itu nare tugas selesai kah? Jatun komentar lah. Hinda aja yung ute, baya halaman depan nih. Oh. Hindai kakak membuka ayo ah. Anak Iya, mapun video pelepah. Jaringan lambat. Jadi pasal daw yung kote. Aman nih berarti. Ayo newe ji bahalap kita menyuntik. Kak Jaya dengan Kak Joni kirim ke grup. Ayong kono tawan ketun. Jadi video di majar je kedua na. Jite na maulang ko hinday kilongan gabi ditamale na menghitung waktu dire aktivitas dire jite 5 jite menganalisis gaya mengajar analisis video je urani jadi jite kan anggap jite praktik baik jadi pelaksanakan gitu. Selesai hasil perasaan. Yung pute kira aku lah tahu mengulang gerakan ji malek ji wanita pas anu nah dia pembelajaran malek nah dengan RPP ya kira. Tapi anu progres akuan kakak ade penghalusan atau anu. Ayo. Tapi elah nampak RPP kuan dah udah. Ya, mangat hinday RPP jatuh tiano ma-upload RPP. Yo pang. Upload RPP dia usah video lah. Ya usah video kira. Usah modul ajar sebutan Kak. Modul ajar ya. Bukti karya aja teh karya ain kana pri. Aku nih paling pahali izin nonton video kareh memikir ya mereka ndai. Tadi pengayung ku nampak ku video teh cuman kuan bapak anak kan tahu are iya kilo di aksi nyata aku jite na di 70 menit jite na.
70 menit. Iyo jiten. Anu kuang buah gitu kurang halus, kurang ini. Aduh banyak anunya kayaknya gitu. Kak, Aku kita manu tuh dia tuti waktu kalau segala waktu Kaget. video. Pira menit Oh, waktu lah. Bebas kita waktu, bebas sih. bebas sih lah. Anak tujuan jandau. Berarti katanya berarti amun video amun ayung ku video berarti dia usah aku menampak. Berarti aku langsung menjelaskan ini aksi nyata aku telah. Dia usah nampak dia usah memuat RPP berarti lah. Kayak apa sih? Ya, tahu kiain lampiran lah. Pirang tahu, pipi lampiran. Pira tahu ya, jujur. Tapi mana langsung nih. Nggak Hei, usah. Bukan apri. Utuh Oi. ini kan apri. Josah karir PT. Jadi halaman depan teh judul teh narai. Mesti materi narai. Mesti CP elemen tujuan pembelajaran GTI. Usah kau kare langkah-langkah kare penilaian dan lain sebagainya. Cukup mele video ini. jujur ya. GTI. Amun gobak sorong teh kenampi anu penilaian. Hah? Mau. Tergantung tujuan pembelajaran melu nah. Narai tujuan. Oh iya. Dia maksudnya lebih tepat. Apaan kertas anu di TK atau kilen? Penilaian. Gobak sorong aja materi lah. Permainan gitu sebenarnya. Amun materi ya teh kelas perium teh harus gerak mental sebenarnya. Harus lokomotor itu teh. Iyalah. Makanya aku tuh Permainan aku itu sebenarnya. dia tame anu lah, dia tame ke bukti karya teh lah. Tahu tapi elak je gobak sodor gerak dasar lokomotor teh gerak kan melete tiga lokomotor lompat lari jalan gerak dasar lokomotor dalam permainan gobak sodor teh Gerak narik mana? Gerak dasar lokomotor dalam permainan gobak sodor. Dek ayong ngirim ke grup ayong ko na. Parang kita nih menilai ya. Jadi Ya kare lu nilain anak lu nyentuh. Yeah. Pasti tete aku tuh jangan menyentuh. Karena tuh ngomong aku ayungku tuh. Aku Are je salah Jaya. Kerni. Tawa Merni itu tiru heraha. Tahu tiru tadi ya. Gue kamar ya, tumbennya. Oi. Lagi berapi aku nah. Selamat malam merasa. Lagi Coba berapi. jabahnya buka kamera. Berapi aku nah. Bubar kah? Bubar sudah. Tega tahu aku lagi daerah haru rumah manjung. Aku enggak. Mantap. Oh nih, iya bagi na ayu mana narai ayu mana. Aku modul ajar aja. Kumah ayong kutugas kini kumah ayong ko. Nggak jadi Aku modul ajar aja kak. Gak tahu aku nih mau berbagi praktek baik. Aku nah sibuk banget berapa hari nah. Aduh, Kakak lagi Erni ngurusin punya mau sekarang. apa Aku modul Dari ajar apa? aja. Modul ajar tuh berarti RPP lah. Ya. sama. Enggak, kalau modul ajar tuh berarti kita nggak usah membuat segala surat pernyataan. Gak Apa usah. tuh? Berarti Tapi nanti kita bila modul ajarnya banyak yang direvisi sama kakaknya, revisi lagi. Tarik gawin ke Juni nah. Narai gawi teh menggara gaji kerehanu dan terai. Aduh lah, sorry lah, terbuka kamera. Erni, Mana kere menggara gaji kere arep hete. Mar, kalau Apa kita yang- modul ajar tuh Gue, berarti Kak. kita tuh nggak perlu bicara lah di situ. Tidak perlu kak, karena kita cuma melampirkan RPP Modul itu dan nah cuman modul ajar yang kita bikin aja kakak. Oke. Yo tarekam masih itu ampi. Jangan kita pandir je. Enggak apa-apa aja. Kita kan konsultasi, koordinasi Ya. gitu Kak Jenny. Bikin itu aja, bikin Anu link aja. kepanjangan video yang diupload ke Pasil. Jadi GB-nya semakin banyak. Ya. Sebenarnya Kita di off ya. dulu Oh anunya. iya sudah off ya kita lah. Yuk. Ya, dah. Bye bye. Yuk selamat malam. Assalamualaikum lah. Yuk. Waalaikumsalam.